Vin. Jamanin. Soalnya nggak mungkin deh Farsa dilepas gitu kan. Yes, benar. Kayak possibility-nya tuh rendah banget sih menurut Gimana gue. sih possibility? Possibility, Yes. possibility. Ada lagunya kan? Ada memang. Ande dan na Tapi cukup unik ya, Farsa. Itu siapa nyanyi? 25 Iya benar. 25. 5 lipa. 5 lipa. Nah, Profesor? Gak apa-apa. Ini Farsa cukup unik ya, 50% ternyata win rate-nya dari total yang dia pick selama di MPL. Itu dia. Karena Asli ya. Aku ngeliat win rate-nya MPL sama MDL tuh kayak berbanding terbalik. Nah, sama bahkan kayak Yuzongnya di sana barbar loh. Yuzongnya di sana win rate-nya cukup besar. Di sini cuma sekitar 20. Kemarin kan kita baru ngobrolin. Iya, baru ngomongin ini. Cecilian Kaja. Di sana kalau di MDL sama di MPL bedanya MDL banyak juga yang lepas Natali. Bentar. Ini kayaknya kalau mereka main seperti ini kan Baxi offlane. Ya. Terus fan support. Bener gak sih? Ya. ISS mid. Ya. Possible sekali Kaja di gold lane gak sih? Berarti Godiva bakal di mid. Kajanya ini bakal ganggu banget ke arah One-One. Weng iya. Iya emang. Pasti. Karena kan seperti yang kita tahu Needles of Flowers, Purify, Time Journey sekalipun itu tidak akan mempan sama Divine Judgment. Iya, Divine Judgment itu sisa Roger. Karena kalau misalkan dia mainin kayak Lancelot itu kayak terlalu mudah untuk fall off. Apalagi di teamfight besarnya nanti Aura Fire punya Cecilian, Aura Fire punya Baxia agak sedikit sulit untuk ditembuskan. Dan kecuali kalau pasifnya kayak dulu Lancelotnya yang ngebongkar armor. Dan kayaknya agak sedikit berbeda dengan prediksi saya dan juga Profesor di Gio. Ya. Kayaknya bakal ada Godiva di arah tank. Ya, Godivanya bakal masuk jadi tank. Nah, ini emang dari kemarin juga Godiva sebagai role-nya kan tank. Iya. Yang aku tonton juga dan kita nge-cast bareng-bareng. Ini perlu diperhatikan sekali apakah Godiva bisa mengacak-ngacak pertahanan dari Alter Ego di game pertama ini Oji ya kan? Oke, dan juga dari kita lihat dari tim Alter Ego kali ini juga sudah mengamankan hero-hero yang bisa gue bilang cukup nyaman untuk mereka. Dan Aura mengamankan hero-hero yang cukup kuat. Tapi fakta dari prediction yang 92% tadi bakal kita langsung lihat di Land of Dawn. Langsung saja kita ke match yang pertama di hari ini. Aura Fire versus Alter Ego. Yoi, sudah ada Van Armstrong di mid lane tentunya akan menjadi support bagi jungler dari mereka kali ini. Dan juga Ahmad dengan weng-wengnya, Kabuki dengan Benedettanya. Betul bukan sembarang betul. Van Armstrong di arah mid lane bakal coba untuk melakukan clear minute terlebih dahulu. Dan lihat burungnya di setrum. Ini petir bukan sembarang petir, Cassius. Iya. Jalannya masih malu-malu ya kalau lihat ya. Ala-ala ngelek. Ini skin baru Roger nih bos. Ini sumpah, ini skin ini keren banget bro. Roger Tank. Roger Tank juga kemarin berhasil ya. Iya, belum coba aja, belum ada yang coba kan. Itu impact banget sih ternyata. Impact banget kita pakai itu ya. Banget. By the way, thanks to Rainbow ya, yang kali ini mempopulerkan sekali yang namanya Cecilian Gold Lane dan Vans. Amankan Cecilian Gold Lane-nya. Untuk late game lebih secure banget sih. Apalagi melawan One-One, mau gak mau dia punya range yang cukup tinggi dan optimal untuk ngepok. Benar banget. Dan yang kali ini bakal coba untuk clear minute terlebih dahulu. Agak cukup pasif di gameplay kali ini dan bahkan dari seorang Leo Murphy sudah harus mengeluarkan flickernya. Dia sudah harus tidak ada flicker lagi dan belum ada backup sama sekali di arah mid lane. Leo Murphy bakal coba di take down. Kali ini nggak bisa terlalu offside. Pasro menuju. Tapi ada Cassius di sana. Pasro dan Variety melakukan cover yang baik di arah mid lane. Leo Murphy akan di take down begitu saja. Perfect didapatkan oleh tim Aura Fire. Benar banget. Tadi setup yang sangat baik dan juga cover yang dilakukan oleh seorang Variety. Benar-benar mantap sekali. Dan kita lihat kali ini Godiva mencoba untuk dihajar oleh Celiboy. Celiboy nggak ada cover di sana. 4 orang mencoba untuk menghajar Celiboy dan akhirnya Roger bukan sembarang Roger harus pulang. Tapi sayang sekali kali ini 2 poin kill yang diamankan oleh seorang Fastro bukan seorang Variety. Aura Fire di early game malah membungkam Alter Ego yang bahkan Celiboy yang kita tahu sulit banget untuk di take down karena di cover dengan sangat baik. Kali ini harus dimakan 1 kali ini. Ini kredit banget buat Variety ya, kalau aku lihat dia benar-benar enjoy banget di MPL kali ini karena ini debutnya dia juga udah bisa menunjukkan dengan 2 assist di menit ke-2,5 ini. Yes, bukan hanya itu aja, tapi Turtle udah di setup sama tim Alter Ego. 4 player tim Alter Ego sudah berada di arah top lane.
Ini siapapun yang masuk nggak ada permisi bakal coba di take down asal-asalan. Cassius sudah ada di rumput, Leo Murphy, Sally Boy di sana. Cassius sudah mencapai dari STK belum dikeluarkan, ternyata hanya untuk mengusir Murphy di sana. Kayak Riva harus ditumbangkan di arah River oleh tim dari tim Alter Ego. Yang bakal coba masuk dengan point Starmule-nya, bakal coba menghajar seorang buruh dari Vatron dan memilih untuk mundur terlebih dahulu. Sally Boy bakal fokus ke arah Turtle terlebih dahulu kali ini. Bener banget, ada Fatal Strike dikeluarkan juga dan kali ini Leo Murphy-nya terlalu offset dan bisa dengan Retribution. Lihat poinnya tapi ternyata di sana dipecat setelah mendapatkan seorang yang dipaksa ke arah belakang. Bahkan yang bertumbang Kabuki save the day. Tapi harus merubahkan dua player dari tim Aura Fire. Alter Ego mengamuk kali ini Sally Boy dan Miracle Boy memilih untuk mundur terlebih dahulu. Sang serigala berbulu domba mengamuk. Au! Dua kill sudah bisa diamankan oleh seorang Sally Boy without dia melakukan retribution tadi ke arah Turtle dan bisa diamankan Turtle yang pertama untuk Alter Ego. Yes, bukan hanya itu aja. Di arah bottom lane sepertinya Ahmad tidak berada di posisi yang cukup baik. Melihat Ahmad pun tidak punya level yang lebih unggul dibandingkan Panstrong. Mereka sama, jadi bisa dibilang mereka equal dari gold lane. Belum ada rotasi ke arah gold lane sekalipun. Dan Alter Ego masih bermain cukup pasif untuk di match kali ini atau di game yang pertama nih Gio. Iya, aku ngerasa memang Alter Ego ini adalah tim yang sangat-sangat jarang untuk melakukan war besar-besaran sebenarnya. Wow, bagus banget ditabrak pakai kapal langsung di retri dan berhasil dapatkan satu buah Little Wonder oleh seorang Variety. Yap, berada di posisi tidak cukup baik. Ada Godiva udah melakukan rotasi ke arah top lane. Kabuki bersama dengan Variety yang watanya poin dari top lane. Selalu offset, berhasil di take down begitu saja oleh para pemain dari tim Aura Fire. Iya, positioning dilakukan oleh seorang Sally Boy kami kali ini galikan ponsel berjalan seorang Variety 35 apapun yang terjadi. Variety one last hit, masih ada satu buah Revitalize tapi final round play dari seorang Cassius. Save the day, mencoba disunat. Cassius yang menghindari satu buah slash dan bahkan dengan flickernya Cassius berhasil menggocek Kabuki dan dibalikan keadaannya Sally Boy. Bakal dikasih ke arah seorang Sally Boy. Nice. Sally Boy dan Miracle Boy memakan 2 poin kill kali ini Kyo. Iya, 4 kill sudah bisa diamankan Sally Boy. Kali ini dia mencoba untuk mengambil buff milik seorang Variety. Jadi dia sedikit kekurangan baik sekali untuk Variety ya. Dia kurang baik mendapatkan farming kali dan kalau kita lihat di bottom lane sudah ada yang melakukan rotasi ke bottom lane akan berada dengan fast dan kalau kita lihat Ahmad berarti akan ada di posisi top lane. Kalau misalnya Gio sadar ya, Iya. tadi sebelum adanya Mandiri Turtle Game kan kita ada fight ya. Iya. Nah fightnya itu kalau Gio sadar, Cassius pakai flicker ke rumput tapi dia diem. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Karena dia tahu Kabuki bakal ngincar tapi jarak bottom lane bakal coba di backup begitu saja yang menjadi pilihan. Seperti kata Profesor KB, waste to victory dari tim Aura Fire. Mereka benar-benar memakan seorang Yam. Udah dimakan bahkan sampai 3 kali offlaner dari tim Alter Ego kali ini Profesor. Iya, ini sangat buruk sekali ketika kita ngomongin masalah Esmeralda yang ditekan terus-terusan. Karena dia juga tipikal hero yang sangat membutuhkan item. Item dependent banget. Kalau seandainya dia udah jadi Oracle, mungkin beda. Mungkin bakal lebih tanky. Tapi sekarang, dia baru jadi Enchanted Talisman. Dan ini masih jauh banget dari item scale yang memang bakal jadi puncak dari power picknya Esmeralda sendiri. Wow. Menuju ke arah Blade of Despair dari seorang Variety. Tapi di sini Sally Boy dan Miracle Boy menuju ke arah Windwalker. Bisa dibilang damage dari supportnya udah cukup sakit dengan ada Clock of Destiny. Dan dari seorang Kaja udah punya... Oh, dilempar begitu saja dengan flicker yang cukup baik dari seorang Fat. Harus ditumpangi Sally Boy. Leo Murphy flicker down langsung aja di sini dibalikan keadaannya. Harus menumbangkan satu buah Sally Boy dan Miracle Boy. Gajah ditumpang. What a play from Sally Boy dan Miracle Boy. Gila tukang somai kecebur gas. Oh my god. Bener banget, Sally Boy ini bener-bener Miracle Boy banget. Dia bisa di saat kesulitan tadi menghabiskan 2 orang sekaligus dengan Lincoln Post. Dan kali ini kalau lihat Kabuki yang sudah ada di mid lane akan menjadi target dari Cassius dan juga Sally Boy. Masih bisa mundur ke belakang. Tapi Voice langsung mendekati begitu saja PDS ke belakang. Kabuki berhenti bergerakan tapi ternyata masih bisa diselamatkan. Yang harus memilih mundur dengan satu buah flickernya dan berhasil ditumbangkan begitu saja. Amat jarak top lane. Nah seorang Leo Murphy, Revitalize terbuka. Masih sabar dari seorang Godiva. Mencoba di cover. Ada Fun, ada Variety. Amat langsung crossbow ke arah belakang tapi ternyata gak berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Meanwhile, Leo Murphy mencoba dikejar. Gak boleh pulang. Maunya digoyang. Disabet begitu saja. Where is mommy and my daddy? Di arah top lane.
Where is my auntie and my uncle? Sementara itu di bottom lane sudah ada Celiboy yang mencoba untuk objektif gaming. Dan kalau kita lihat Celsius ya harus segera pulang. Kalau nggak dia akan meninggoy di tangan seorang Vanstrong kali ini. Masih ada Wings by Wings untuk pulang. Sang serigala mengamuk kali ini. Burungnya bakal coba dikejar menjadi satu buah santapan lezat. Dan ada Variety juga di sana. Celiboy hampir saja memakan 2 poin di arah top lane dari Aura Fire. Tadi ada lightning ball jadi kena slow sedikit. Dia nggak bakal bisa ngejar. Iya, hampir aja tuh. Dan kita lihat turtle yang ketiga sudah mulai hadir. Replaynya silakan Profesor KB. Ya ini satu team fight yang menurut aku catat ini jadi kerugian karena ini 1 tukar 3 untuk dari teman-teman tim Aura Fire yang harus terpick off 1 demi 1 ketika Celiboy-nya memanfaatkan Lycan Punch dengan immune-nya. Yes. Lycan Punch itu kalau nggak ada Lycan Punch itu beda cerita sih, itu kasusnya beda banget. Dan bahkan gue sendiri kira 1 turret damage itu lebih masuk sebelum ada, dan ternyata Crystal dulu berperan didapat ke Leo Murphy. Pas lagi menjadi pilihan, langsung band PC tapi ternyata gak bisa bersama begitu saja. Menjatuhkan Celiboy dari Cowboy dibalikan keadaannya, masih berubah menjadi manusia. Dilempar ke arah belakang, Celiboy masih bertahan. PDS ada Kabuki dengan 1 buah executor shutdown secara Celiboy ada Medical Boy dari top lane. Iya, tadi posisi yang dilakukan oleh Celiboy sangat sedikit offside ya. Kalau kita lihat bisa diamankan oleh seorang Kabuki, dan kali ini Kabuki akan berhadapan dengan Amat dan juga seorang Jawhead Leo Murphy. Ini bahaya banget positioningnya, harus benar-benar dijaga. Dan sementara itu kalau di bottom lane, Variety bersama dengan Godiva harus melakukan defensive lane terlebih dahulu. Vans kali ini udah benar-benar dijadiin santapan lezat. Dia udah punya lightning function sama kayak seorang Parsha dari Cassius. Dan kali ini Ahmad gak boleh seorang diri kayak gitu sih. Ahmad bakal coba dihajar. Langsung ada Variety di sana, tapi ternyata ada Leo Murphy. KB crossbow dari belakang dari seorang Ahmad berhasil mendapatkan 1 buah poin tambahan. Aura Fire kali ini kehilangan Variety. Harus memilih untuk mundur terlebih dahulu. Kalau mereka terlalu memaksakan kayak seperti ini, Variety terlalu offside, ini nggak bagus banget. Karena lagi dan lagi mereka itu punya damage di late game, mereka punya ada high ground-nya, tapi untuk ngedive mereka cuma punya Vanstrong yang bisa paksa dengan defense adjustment. Kalau mereka paksakan Kabuki, mereka bakal bisa kehilangan Kabuki. Iya, barusan juga terjadi ada Feather Ice Strike dikeluarkan oleh seorang Celsius. Ini bahaya banget, dan kita lihat sekarang Amat yang berjaya. Oke, Godiva mau kemana? Gak boleh pulang, maunya digoyang. Crossbow yang udah ada, langsung ada panah asmara di arah mid lane, memilih untuk clear minion saja kali ini Gio. Iya, kalau misalnya dia memaksa untuk crossbow tank pasti nggak akan dapat juga. Dan sementara itu kalau lihat Kabuki menjadi target berikutnya ada Celiboy dan juga Yam. Kali ini belum ada Volley Star Moon dikeluarkan oleh Yam. Masih mencoba untuk melakukan setup terlebih dahulu. Mandiri Lord Camp sudah muncul, para pemain dari tim Alter Ego memilih untuk melakukan fokus push di arah top dan di arah bottom. Lordnya belum dicolek sama sekali. Leo Murphy udah tahu keberadaan dari tim Aura Fire di depan sana. Bakal coba dilempar. Lihat Leo Murphy mengarah ke orang Vanstrong. Di adjustment sudah ada kali ini. Hati-hati siapapun yang bakal coba dipasang. PDS ke arah belakang yang mengkeker poin Star Moon-nya langsung menuju ke arah tengah. Ternyata flicker digunakan untuk kabur begitu saja. Yap, tidak berhasil mendapatkan poin sama sekali di arah mid lane. Iya, Yam ini belum mendapatkan 1 poin kill, tapi dia benar-benar membuat kontribusi ketika ada war datang. Dia sangat sigap, dan kali ini kita lihat Celiboy, Leo Murphy dan juga Celsius sudah mengamankan dirinya ke arah Lord yang pertama. Yes, Bapak Lord yang terhormat sudah muncul di Lane of Dawn. Bahkan dengan cepat diamankan oleh tim Alter Ego. Iya. Alter Ego yang memantapkan diri, dia nggak mau ngasih snowballing untuk Aura Fire. Karena ada seorang Benedetta, ada juga YSS, dan bahkan Vans di high ground-nya sakit banget damage-nya Pak Profesor. Benar banget, dengan perbedaan network yang kali ini udah jauh banget, 7.000 network dengan total 5 turret yang didapatkan, ditambah dengan damage deal yang dikeluarkan dari Cassius. Ini aku bisa dibilang 1 kali Feather Air Strike kena 4 kayak gitu, Aura Fire gak bakal bisa fight gede sih. Mereka nggak boleh ada yang kena poke sama sekali, karena ini artileri dari Cassiusnya sendiri benar-benar langsung ngincar ke arah belakang. Oke, minion sudah bergerak, super minion di 3 lane yang berbeda. Sedangkan Bapak Lot yang terhormat di arah top lane bakal coba fokus menuju ke arah inhibitor yang dimiliki dari tim Aura Fire. Alter Ego, Mountain Shocker telah dibuka, vision jelas telah diberikan oleh tim Aura Fire kali ini. Bapak Lot sudah mulai masuk, gak ada yang terburu-buru, dan PDS yang dibuka hanya untuk mengusir mundur para pemain dari tim Aura Fire. Meanwhile, Super Minion berhasil mendapatkan 1 turret tier kedua di arah mid lane dia. Iya, benar banget, dan kali ini masih berjalannya minion ini cukup merepotkan bagi tim Aura Fire tentunya. Udah bakal coba setup kali ini Volley Star Moon bersama dengan PDS, kombo-kombo combro di arah belakang sana. Bahkan udah mulai masuk dari tim Alter Ego. Ada Kabuki mencoba untuk melakukan clear minion, tapi ternyata gak berhasil. Usahanya sia-sia seperti Chet mantan yang hanya di read saja. Bener banget, sangat sia-sia. Dan kalau kita lihat jaga objektif yang sudah dihancurkan dari top lane, kali ini menuju ke bottom lane di sana.
masih bisa di-defense dengan baik sekali oleh Variety, Fans dan juga Fans. Mereka harus melakukan strategi yang lebih nih, baik lihat karena udah banyak yang ngumpul nih di 4 Ini orang Lord di bottom lane. Advantage ini buat kalian yang belum tahu, nanti aku bakal jelaskan setelah team fight kali ini. Bakal dilempar belakang, ada Pastor, dilempar pos, dan 1 poin. Kabuki menuju ke Lemon V masih punya 1 buah flicker dan bahkan kali ini Aura Fire harus kehilangan 1 poin. Lihat, mereka bakal fokus karena ini meter turret di arah mid lane. Cassius sudah standby on position. Ada Ahmad juga, Variety. Ada 1 buah volley tamu ke arah belakang menuju ke arah seorang Fan. Lihat bos ke arah seorang Fan. Sakaratul Maut, telepon dari Miracle Boy. Kembali ke Badar. Pulang dan Godiva pun ternyata tidak bisa maju terlalu dalam. Terlalu sakit damage yang diterima oleh seorang Godiva. Yoi, tadi bener-bener buying time yang dilakukan oleh seorang Yam tuh bagus banget yang Falling Star Moon ke dalam untuk membiarkan Ahmad melakukan penetrasi ke arah mid lane-nya, Yes. turret terakhir. Dan Lord Advantage ini adalah keuntungan yang didapatkan ketika Alter Ego berhasil mendapatkan Lord. Ya. Itu dihitung dari Lordnya hidup sampai Lordnya mati. Oke. Dari mulai turret, minion, kill, apapun itu 4.000 gold, tapi ternyata Falling Iya, Star di arah Falling Star belakang. Oh, ternyata pas top lane. Dia harus mundur terlebih dahulu menggunakan flickernya. Kabuki menuju ke arah seorang Aman, tapi Aman masih bisa bertahan dengan cukup bebas. Ada crossbow yang telah dikeluarkan, tapi kali ini Kabuki berhasil kabur. Gak berhasil di take down begitu saja. Dan Fire Reste 1 buah. Ia kotong dari Cassius membuat Variety harus pulang ke arah base Kyo. Iya, Federal Strike-nya ada terus untuk membuat para pemain Aura Fire menjaga jarak. Dekat ini udah ada Monte Shocker dikeluarkan untuk melihat vision di mana letak-letak pemain-pemain Alter Ego berada. Sementara itu minion sudah mulai masuk dari top dan juga bottom lane. Ini harus bahaya banget sih. Ini harus jaga-jaga banget maksudnya dari tim Aura Fire sebelum nantinya ada peperangan yang bakal di-setup oleh tim Alter Ego. Yes, benar banget. Tapi kali ini mereka masih setup mungkin dari Leo Murphy bakal menunggu flickernya terlebih dahulu sebelum melakukan team fight. Dan Ahmad masih juga punya 70 detik bersama dengan seorang Yam dari Aura Fire. Mereka nggak boleh terlalu offside. Dan Panstrong harus bisa dapetin momentum. Harus bisa mendapatkan 1 buah poin. Tapi Cassius mengusir mundur dan berhasil ditangkap begitu saja. Poin sama ke arah belakang. Satu didapatkan tapi terjatuh telepon dari mereka bakal coba untuk mendatangi 1 poin. With the traction hanya untuk mendiamkan sarang Yam di sana. Double kill didapatkan, crossbow offset, dan ini bencana untuk tim Aura Fire. Dan ternyata Aura Fire masih bisa bertahan dengan ada 2 orang gold laner dan juga mid lanernya. Variety dan juga Fast masih mencoba untuk mempertahankan laning dan base mereka. Iya, ini aku rasa dia harus cepat-cepat melakukan Lord kalau dari Alter Ego sendiri. Dan sambil menunggu tim dari Aura Fire untuk respon terlebih dahulu, mereka harus melakukan setup defense yang sangat-sangat baik. Tadi kalau aku lihat bener-bener ya, awal mulai ketika Leo Murphy, Cassius itu ditarik sama seorang Kaja, disitulah mulai terjadi petaka yang terjadi. Yes, benar banget. Dan bahkan dari Ahmadnya juga di belakang udah ngasih damage ya kan. Iya. Kabuki, crossbow off tank sakit banget, tapi sayang sekali Fans masih dekat ke arah base. Tapi Fanstrong udah harus hilang. Dan Variety sama Fans berhasil menyelamatkan base mereka. Tapi Lord yang terhormat di atas menit ke-12 udah di-enhance kali ini dan itemnya silakan Profesor. Ya, aku tidak kaget kalau selain nanti Ahmad bakal langsung nge-build ke arah si Helbert, mengingat ini Godiva-nya juga punya Revitalize. Dan jangan lupakan juga bahwa kalau kita ngomongin masalah Variety, dia juga bakal lebih mudah di take down. Apalagi di sini dia hanya bermodalkan Will of Nature. Dan sementara itu Ahmad juga untuk dari segi emblemnya sih cukup menarik. Dia akan menambahkan sekitar 12% dari total damage yang dimiliki. Tapi ternyata Malefic Roar Langsung banget coba Langsung diamankan, turret. tapi kali ini 3 lane yang berbeda sudah mulai masuk. Bapak Lord yang terhormat sudah menuju ke arah base. Leo Murphy mencoba untuk melempar ke arah belakang. Kabuki berhasil ditangkap oleh seorang Leo Murphy. Godiva di depan sana dari Vitalize. Langsung ada pelaikan pos memilih untuk mundur, tapi ternyata base tercoleng. Lihat ini bencana. Aura Fire kehilangan 1 game kali ini. But it's okay. Masih ada best of 3 series. Ternyata Alter Ego berhasil mengamankan dengan cukup cepat di game yang pertama. Setuju banget, permainan dari Alter Ego ini benar-benar baik sekali. Walaupun yang bermain ada Cassius dan juga yang mereka